Halo, selamat datang kembali di channel saya Mahir Desain bersama Hasto Suprayogo. Di video ke-13, di pertemuan ke-13 ini, saya ingin mengajak Anda untuk bereksplorasi dengan salah satu fasilitas utama di Photoshop, yaitu Layer Styles. Oke, mari kita langsung saja cek apa itu Layer Styles. Perhatikan layar monitor saya. Saya menggunakan Adobe Photoshop CC 2020. Jika Anda menggunakan Photoshop versi-versi sebelumnya, tidak apa-apa, tidak akan ada perubahan fitur yang terlalu signifikan. Anda bisa menggunakan semua teknik yang akan saya tunjukkan di video ini di versi-versi Photoshop sebelumnya. Jika Anda lihat, di ruang kerja Photoshop saya mempunyai sebuah file gambar, berupa gambar bangunan ikonik, landmark ikonik dari kota London, yaitu menara jam Big Ben dengan apa itu ya, bis double decker warna merah yang jadi ciri khas ibu kota Inggris tersebut. Saya mengambil foto ini sekitar 2 tahun yang lalu. Oke, mari kita perhatikan di bagian di palet layer saya. Anda lihat terdapat 2 layer di sini. Satu adalah layer background warna putih yang menjadi latar belakang dari dokumen kerja saya. Kemudian yang kedua adalah layer Big Ben berupa gambar atau foto Big Ben dengan latar depan bis warna merahnya. Jika saya nonaktifkan layer Big Ben, Anda bisa lihat bahwa gambar Big Ben ini tidak menutupi keseluruhan dari area background yang ada di belakangnya. Saya sengaja membuatnya seperti ini supaya Anda bisa mengetahui seperti apa efek fasilitas layer styles yang akan kita coba eksplorasi di video ini. Oke, untuk mengakses fasilitas layer style atau efek layer style, pastikan Anda mengaktifkan layer di mana objek yang akan Anda beri layer styles itu berada. Dalam kasus ini adalah di layer Big Ben. Kita akan memberikan efek layer styles pada gambar atau foto Big Ben ini. Caranya sangat simpel, Anda cukup mengakses menu di Photoshop Anda mengakses menu Layers, kemudian Anda pilih submenu Layer Style, kemudian di sebelahnya akan muncul pilihan opsi Layer Styles yang ditawarkan oleh Photoshop. Perhatikan di sini ada bevel and emboss, stroke, inner shadow, inner glow, sampai drop shadow. Beberapa layer styles yang sangat umum dan sangat banyak dipakai adalah, kalau boleh saya sebut, adalah bevel and emboss, kemudian outer glow dan drop shadow. 3 itu. Yang lainnya bisa Anda coba eksplorasi, tapi dari pengalaman saya 3 layer styles ini yang paling banyak dipakai. Mari kita coba yang pertama, bevel and emboss. Saya klik. Photoshop akan menampilkan kotak dialog layer styles di bagian bevel and emboss. Jika Anda lihat di sebelah kiri ada pilihan layer styles, di sebelah tengah ada berbagai parameter pengaturan layer styles bersangkutan, kemudian di sebelah kanan ada tombol untuk mengaplikasikan layer styles tersebut. Jangan lupa Anda aktifkan pilihan preview sehingga Anda bisa melihat langsung efek dari layer styles yang Anda pilih. Anda lihat, di sini kita mengaktifkan layer style bevel and emboss. Di settingan default, gambar Big Ben saya akan terdampak efek layer styles tadi. Jika Anda lihat di bagian sini, ada bagian menonjol sesuai dengan nama dari bevel layer style tersebut, yaitu bevel and emboss. Bevel and emboss artinya akan mensimulasikan tampilan seperti lekukan keluar bevel dan emboss. Oke,
jika Anda perhatikan ada beberapa pilihan parameter di sini, styles, kemudian teknik, step, dan lain sebagainya. Kita lihat yang pilihan pertama, yaitu styles. Secara default, yang pilihan style yang aktif adalah inner bevel. Anda bisa mencoba bereksplorasi dengan pilihan yang lain, misalnya outer bevel, dan Anda perhatikan efeknya, kemudian ada emboss, kemudian ada below emboss, dan sebagainya. Anggap saja kita mencoba pilihan pertama, yaitu inner bevel. Kemudian Anda perhatikan tekniknya di bagian bawah, smooth, chisel hard, ini menentukan seberapa halus dari efek inner bevel tersebut diaplikasikan di gambar Anda. Kemudian di bagian depth ini menentukan seberapa dalam efek inner bevel tadi diaplikasikan. Saya coba untuk meningkatkan nilai depth-nya, kemudian size-nya kita coba, Anda lihat. Kemudian soften ini menentukan seberapa halus efek dari chisel tadi. Angle menentukan posisi atau angle dari efek bevel tadi. Perhatikan jika saya rubah posisi angle-nya. Kemudian glass contour menentukan seperti apa visualisasi dari inner bevel tadi. Saya coba untuk beberapa pilihan glass contour supaya Anda bisa tahu beda satu dengan yang lain. Highlight mode itu menentukan seberapa terang bayangan atau highlight warna putih, kemudian shadow tentunya adalah bayangan dan sebagainya. Anda bisa bereksplorasi untuk mendapatkan tampilan yang paling sesuai dengan selera Anda, tapi anggap saja kita mengaplikasikan seperti ini. Oke, saya klik tombol OK, maka Photoshop akan mengaplikasikan efek inner bevel tadi di di objek gambar saya. Kemudian jika Anda perhatikan di layer styles, di bagian layer Big Band yang baru saja saya aplikasikan layer styles, akan ada icon baru seperti ini, FX, kemudian dalamnya ada bevel and emboss. Ini menunjukkan bahwa di layer gambar tersebut sekarang oleh Photoshop diaplikasikan layer style jenis bevel and emboss. Keunggulannya adalah fungsinya adalah Anda bisa melakukan pengeditan terhadap layer styles tadi cukup dengan mengklik nama layer styles di layer di palette layers ini. Anda cukup klik 2 kali seperti ini, maka Photoshop akan kembali menampilkan kotak dialog layer styles tadi dan Anda bisa melakukan pengeditan terhadapnya. Oke, sangat simpel bukan? Seperti ini. Kemudian mari kita coba layer style berikutnya. Saya coba nonaktifkan layer style ini. Kita coba layer style berikutnya. Layer styles, kemudian outer glow. Kita coba outer glow seperti apa. Simak, karena background yang saya pakai adalah warna putih, kemudian setting default dari outer glow adalah kayak semacam kayak glowing, pendar warna yang putih juga. Saya butuh mengganti warnanya dulu, misalnya menjadi merah atau let's say kuning keemasan seperti ini. Kemudian belum terlihat tampilannya karena di blending mode masih menggunakan screen. Saya coba menggantinya menjadi normal. Anda lihat sekarang ada perbedaan kan? Opacity saya naikkan, kemudian spread saya naikkan, size Anda lihat. Anda bisa mencoba bereksplorasi dengan layer style ini sebagaimana layer style yang lain untuk memberikan efek tertentu pada
gambar yang Anda punya. Khusus di contoh ini, efek layer style outer glow memungkinkan Anda mendapatkan tampilan gambar yang berpendar layaknya lampu neon. Jadi ini sangat bagus untuk memberikan efek-efek tertentu layaknya pendaran lampu. Oke, Anda bisa mencoba bereksplorasi dengan ini. Yang harus Anda ingat adalah di bagian blending mode, jika background dari gambar yang Anda beri layer styles itu warna putih atau warna terang, Anda butuh mengganti blending mode layer style outer glow dari screen menjadi normal untuk bisa menampilkan efeknya. Namun jika background-nya gelap seperti hitam atau semacamnya, Anda bisa menggunakan blending mode yang lain. Oke, itu yang layer style kedua yang paling populer. Kemudian saya akan menunjukkan layer style ketiga yang tak kalah populer, yaitu drop shadow. Sesuai namanya, layer style ini berfungsi untuk mensimulasikan efek bayangan. Jadi seakan-akan objek yang diberi layer style itu mempunyai bayangan atau berada di posisi yang seperti mengambang. Ini sangat bagus untuk memberikan efek 3 dimensi, efek kedalaman. Yang harus Anda perhatikan adalah di bagian opacity, Anda bisa menaikkan efek bayangannya, kemudian Anda bisa mengganti warna bayangan, tapi default Photoshop akan menggunakan warna hitam. Kemudian di bagian angle, ini sangat penting untuk menentukan di posisi mana bayangan akan ditampilkan oleh Photoshop. Anda lihat, jika saya rubah posisi angle-nya, maka bayangan di image itu akan berubah. Distance menentukan jarak atau seberapa jauh bayangan itu akan disimulasikan, kemudian spread menentukan seberapa tebal bayangan itu, sementara size menentukan seberapa tegas atau seberapa kabur bayangan itu ditampilkan oleh Photoshop. Yang menarik, satu trik adalah Anda bisa merubah angle atau posisi bayangan itu di bagian ini, atau Anda bisa melakukannya secara langsung dengan mengklik di area gambar dan lihat, saya menarik dan mengubah-ubah posisinya dengan mengubah posisi kursor mouse saya. Sangat menarik, bukan? Ini efek ini paling sering dipakai dalam desain oleh para desainer dengan menggunakan fasilitas layer styles ini. Oke, jika saya anggap saja kita akan menggunakan tampilan seperti ini, kemudian saya klik OK, maka saya dapat bayangan, efek bayangan untuk gambar Big Ben saya seperti ini. Cukup menarik, sangat menarik menurut saya. Anda bisa mencobanya, bereksplorasi. Anda bisa menggunakan fasilitas ini untuk berbagai tampilan di desain-desain Anda, dan saya yakin tampilan desain Anda akan menjadi lebih menarik. Oke, demikian penjelasan singkat saya tentang fasilitas layer styles di Photoshop. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya, dan terima kasih.